Tak yang ditayangkan di Trans 7, apa benar memang seperti itu bab tradisi seorang murid kepada gurunya? Ya, santri. Cara menghormati kepada gurunya, apakah memang seperti itu Di pesantren lu? di pesantren? Iya. Berarti memang semuanya seperti itu ya, pondok ya? Agak keras ya? Setiap pondok ya? Itu bentuk sebuah adab. Adab. Ada. Oh, iya. Pihak si netizen ini yang seringnya zaman digital udah deras banget, modernisasi udah di mana-mana. Melihat itu sebagai kayaknya ini udah nggak relevan dah, kayak gitu. Yang gue tangkap di media sosial begitu tuh. Soalnya banyak komen tuh, kok terpapar fakta marah, kok terpapar fakta ngeboikot. Ya. Itu tuh yang ada di media sosial, komen-komennya kan seperti itu. Itu yang harus diklarifikasi kayaknya lagi. udah nggak relevan deh kalau kita salam sampai begitu-gitu. Ini kan zaman udah modern, bukan lagi zaman kerajaan yang tadi disebut gitu. Betul. Ternyata setelah kita konfirmasi lagi ke Habab. itu adalah adab. Santri itulah adab di pesantren ya, Bang. Pesantren. Itu ada. Nah, baik dilarang merokok. Ketika siswa itu merokok, ya dihukum. Hukum. Siswa dilarang merokok ketika sedang pelajaran dimulai kan? Atau dia nyabu. Dihukum. Wah, Kayak- ada malah temen gue dimasukin rokok sebungkus di mulut bukannya malah dibelain, malah ditambahin. Lu Malah udah tahu di ditambahin. sekolah nggak boleh ngerokok. Penghapus papan tulis yang Gua pernah ngerasain di sini. Bukan. Yang ekstrim itu yang penggaris meter Penggaris. itu. Apa namanya? Penggaris yang kayu itu yang berat. Mista. Iya, yang ada pegangannya begitu tempel cek seret, begitu. Itu pernah mendarat bos di pundak. Plak. Gua nggak ngomel, Gua gua nggak pernah. ngadu. Pin tertinggi pelanggaran di sekolah itu adalah merokok. Yang rokok emang. Jadi ya Nggak, sudah bukan. sepantasnya kalau lu digampar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi di wabarakatuh. Cari otak. Kita cari otak, cari inspirasi ya, karena kami adalah para pemuda yang suka mencari inspirasi, mencari ide dan mencari gagasan-gagasan baru dan kreatif. Dan terlebih lagi, kita bukan para pemuda yang suka mencari muka apalagi menjilat. Oke. Dalam kesempatan pada hari ini kita akan membahas Sidang nih Jumat. ya. Sidang Jumat rahimahullah. Ini lagi pada kesempatan hari ini. Oke. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang masalah. Nah, sedang ramai ini isu di masyarakat. dibincangkan. Bukan isu lagi, memang sudah terjadi. Oh, ya. gitu. Iya, jadi terjadi. Boykot Trans 7. Berkaitan tentang jangan ngomong Trans 7-nya. Ya nggak apa-apa bro, emang Trans 7 tersangka utamanya. Oke. Jadi Trans 7 ya? Iya, benar Trans ya? 7. Oke. Jadi benar. Kan udah tersebar Trans 7 semua itu di online. menyebarkan sebuah tayangan ya, peristiwa kemarin itu tentang cara budaya para santri kepada gurunya nih ya, sikap Adab. santri kepada gurunya. Nah, lalu diangkat ke program acara di Trans 7. Oke, kita bacakan dulu ya sebelumnya ya, dari portal berita NU online nih, kita ambil dari NU-nya ya. Program tayangan Expose ya, nama program tayangannya Expose Uncensored di Trans 7 yang menyorot pondok pesantren Kiai pada 13 Oktober 2025 memicu kontroversi dan menciptakan kegaduhan di media sosial. Tayangan tersebut menampilkan sosok pendiri pesantren Hidayatul Mubtadiat Kompleks Lirboyo Kiai Haji Anwar Mansur secara tidak proporsional dengan narasi bernada negatif dan bermegah-megahan. Selain itu, beberapa bentuk penghormatan santri kepada guru yang merupakan tradisi lazim di lingkungan pesantren juga dikritik secara kurang bijak. Ragam reaksi penolakan terhadap tayangan tersebut juga bergulir di media sosial. Tagar #boykot Trans 7 ramai digunakan warganet, terutama lewat fitur berbagai cerita di Instagram dan trending di media sosial
X. Jadi permasalahannya itu di Trans 7 Expose Unsensor itu menurut santri-santri nggak pas. Betul. Tidak terima dengan narasi. Framingnya terlalu jahat. Betul. Terlebih kan yang di Trans 7 itu kan ada di framingin kan si kiai ini bermewah-mewahan, punya mobil mewah, Iya. sedangkan santrinya Ngesot. seadanya dah, Ngesot gitu. Ya, Kan seadanya. itu loh yang Oke, di sini gue mendatangkan salah satu alumni dari pondok pesantren. Namanya siapa? Tolong diperkenalkan nama Agak jelas. Nama saya Hababur Oh, Rifki. Abu Bisa. Rifki. Ente dipanggilnya di siapa nih? Habab. Habab. Ya. Habab Oke. bisa. Habab aja ya. Habab aja, Bab. Oke, Bab. Ente kan pernah mondok nih, Bab ya. Jai, ente langsung ente pernah mondok nih. Yud. Nah, dari berita yang ditayangkan di Trans 7, apa benar memang seperti itu, Bab, tradisi seorang murid kepada gurunya? Iya, santri. Cara menghormati kepada gurunya, apakah memang seperti itu di pesantren lu. di pesantren? Iya. Berarti memang semuanya seperti itu ya, pondok ya? Agak keras ya. Setiap pondok ya? Itu bentuk sebuah adab. 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 Oh, adab. Adab dan budaya di pesantren ya. Bukan budaya sih. Adab, lebih pada ke adab. Adab kepada guru. Iya. Adab kepada guru. Iya, Itu bukan budaya. Oke, berarti itu kan menurut pandangan dari orang pondok ya, Bab ya. Dari lingkungan pondoknya, ya kan? Adab. Jadi adab seorang murid kepada gurunya seperti itu. Penghormatan. Khusus untuk orang-orang yang di pondok. Ya toh, yang diberlakukan seperti itu. Yang diajarkan menuntut dan- ilmu di pondok. yang dicontohkan seperti itu, tidak secara global kan, tidak secara umum kan. Tidak. Karena ini menjadi sebuah permasalahan juga, Bab, ketika Trans 7 itu menayangkan hal seperti itu terkesan Mencemooh. bukan mencemooh, terkesan itu membuat narasi negatif terhadap murid. Framing. Di framing nih, di framing seolah-olah murid itu seperti kok segitunya gitu loh, sampai duduk Seperti budak gitu ya kan. Ya, kalau bilang seperti budak terlalu kasar, Tingkah Bab. lakunya seperti budak. Kalau gua nih ya, masyarakat awam nih, coba memberi nonton tayangan Trans 7 itu. Kalau gua nih, masyarakat awam, Pandangan. ya, berhubung gua Belum pernah belum mondok. pernah mondok, gua nggak tahu sama sekali adabnya seperti apa. Yang gua tahu kalau sama guru cium tangan aja, cukup. Ya. Kalau gua. Nah, di sini kan kalau menurut teman-teman dari santri, alumni pesantren kan seperti itu, ya kan? Seperti yang ditayangin di Trans 7 itu, bener nggak? Betul. Ya kan? Nah, yang menjadi masalahnya lagi, ini framingnya itu sama kiai terlalu berlebihan. Yang terlebih lagi dari kiai hidup bermewah, punya mobil mewah, sedangkan terus si santri ini hidupnya ya biasa aja gitu, nggak macam-macam, nggak bermewah-mewahan, jomplang. Nah kalau gue boleh tambahin lagi, sebenarnya kalau dalam budaya Jawa itu memang seperti itu. Gambaran pengabdian kepada guru atau kepada yang lebih tua atau kepada raja. Karena setahu gue tuh di tanah Jawa itu kalau kita menghadap kepada raja nih, ini khususnya raja aja ya. Betul. Itu kita jalan jongkok. Ketika setelah salaman dengan raja tidak boleh membelakangi raja. Raja Jawa apa Raja Solo? Raja nih? Jawa, Raja Solo. Jawa. Jawa lah, Jawa umumnya. Termasuk Jawa Barat, Siliwangi Solo. pun sama sebenarnya. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jangan Ya enggak, kalau beda konteks. Kalau misalnya kan kalau pesantren itu kan dunia pendidikan. Benar. Kalau si raja itu kan emang feodal Nah, dasarnya. tapi karena pesantren itu Beda ada di konteks. tanah Jawa, berlakulah tradisi Jawa itu di situ. Coba ke Nih, pesantren gua yang mau ada di konfirmasi Makassar, dulu ya, mungkin sama- nggak begitu. Sama alumni pesantren. Itu bukan tradisi, bukan budaya kan? Bukan. Ya adab kan? Itu adab, bro. Adab. Nah, tapi di zaman dahulu itu tradisi menghadap kepada raja-raja atau ulama-ulama besar ya seperti itu. Gini, gue luruskan. Gini. Jadi
ketika Jalan jongkok itu. jalannya jongkok seperti itu. Bukan ngesot tuh ya, lu lebay ngesot. Itu kan ada dasarnya. Ngesot tuh pakai pantat. Ya toh? Ada dasarnya. Kita kalau dalam dunia pondok itu adalah cara kita menghormati dan memuliakan guru. Ya, adab etika. Nah, adab etika. Nah, ketika misalkan cocokologi. Nah, lu kan mencocokologi kan dari itu ya kan. Budaya Jawa. Ya kalau lu bisa mencocokologikan seperti itu ya sah-sah aja gitu, Gra. Emang ya benar, kan? emang benar. Tapi nggak bisa sah karena kalau di zaman kerajaan itu emang zamannya feodal. Gini. Si rakyat itu dijadikan budak. Kalau ini kan Gini. Tapi di zaman di dunia pendidikan ini. Tapi di adabnya bukan Raja bukan. Jogja pun sampai sekarang masih melakukan itu. Iya, Apalagi itu di kan zaman tradisi modern. dia, tradisi. Nah, dia. itu dia kembali lagi tradisi. Nanti. Jadi gini, yang harus kita luruskan ini adalah ketika hal itu kan sebuah adab etika sopan santun ya kepada muridnya, kepada gurunya. Nah, kalau gua sendiri ya, gua tidak karena gua sendiri gua pernah pengalaman mondok. ya, gua sowan, bukan mondok, gua sowan. Gue pernah pesantren. Sowan itu bahasanya itu silaturahmi. Pernah gue pernah pesantren. Yang kilat. Iya betul. Nah, terus gue pernah sowan silaturahmi ke guru silaturahmi, dan itu gue awalnya itu gue nggak tahu, Gra. Iya. Kok begini kan gitu. Awal pertama kali itu gue nggak tahu, Bab. Iya. Jalannya harus jongkok karena gue itu selonong boy waktu itu. Iya, orang Jakarta. Jalan aja, ya kan. Ditepak gue, pak, Mas. Agak nunduk. Begini nggak? Kalau udah begini langsung. Gitu. Kenapa emang? Agak nunduk sedikit. Oh gitu ya. Gitu. Ya udah gue ikuti. Dan kalau gue sendiri pribadi, seperti ini loh nilai kalau sisi positif ya, positif kita ambil positifnya. Oh ternyata masih ada loh seperti ini ya. Dalam POV-nya kita, artian gue juga kita bukan juga budak gitu loh. Atau jadi kasta terendah. kita tuh diajarkan, gini loh ya cara menghormati, Memang benar-benar menghormati orang tua ya kan, yang gitu udah itu. sepuh. Tanah Jawa emang apalagi begitu. punya keilmuan ya kan, kita harus menghormati dan memuliakan itu. Benar. Bukannya artinya kita harus nunduk dan bersujud dengan dia, tidak. Jadi cukup membungkukkan badan dan sampai segini loh. Kita mau setelah kita salaman kita tidak boleh membelakangi. Nggak boleh membelakangi. Segitunya loh adabnya. Jadi ya. kita jalan mundur. Ki. Mundur. Sampai Dan itu jalan bukan ngesot. Kalau ngesot pakai pantat, jalan itu masih pakai kaki, wangpan. Mundur. Nah, gini. Nah, jadi menurut gua, menurut pribadi gua, itu hal yang sangat pelajaran baru yang gua dapat ya. Yang gua dapat karena zaman sekarang anak kecil yang umurnya lebih muda dari dan sama abangnya lah. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang adalah seorang guru di sekolah umum, muridnya udah nggak ada sopan santunnya. Betul. Nah, itu kan menjadi sebuah PR. Ya, Entar dulu Ki, ya kan, entar dulu. Jadi nanti lu akan menjelaskan dengan secara lu umum secara kan, netizen Secara dibacain kitab sama apa pun. ketika hal itu diberlakukan di pondok, apalagi di Jawa, artinya anak-anak yang sekolah di pondok sebelum diajarkan keilmuan, diajarkan dulu Sopan santun. Ya kan? Betul. Karena ada dalilnya. Betul. Ya. Ilmu lebih tinggi daripada adab. Ilmu lebih tinggi daripada adab. Makanya di pondok itu yang adab lebih tinggi daripada ilmu. Emang salah? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Emang tadi gua ngomong Bukan ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Iya. Bukan ilmu tapi adab. Kemudian gua ikut pesantren kilat. Ya. Artinya sebelum Ya, orang-orang namanya pondok, lidah. kalau orang-orang pondok itu masuk, itu diajarkan dulu adab, Adabnya. etika dan sopan santun. Tuh. Nah, perkara misalkan nantinya itu ada pandangan berbeda gitu ya, masing-masing aja gitu Iya, loh. silakan. Itu cara mereka seperti ini, cara mereka ini begini, cara menghormati orang tua. Tapi ada yang salaman cuma gini doang sama yang lebih tua nggak apa-apa. Bahkan di Amerika manggil orang tua namanya nama aja doang. langsung kan gitu. Iya. Itu kan budaya gitu. Iya. Nih ya.
Kalau kagak tadi anak lu kok manggil lu run gitu. Iya, kalau di luar negeri begitu. Yang gue tangkap di media sosial itu kan, media sosial akan rame kalau ada terjadi pro dan kontra. Betul. Nah, yang nggak mempermasalahkan itu pihak-pihak si netizen ini yang seringnya zaman digital udah deras banget, modernisasi udah di mana-mana. Melihat itu sebagai kayaknya ini udah nggak relevan dah, kayak gitu. Yang gue tangkap di media sosial begitu tuh. Soalnya banyak komen tuh, kok terpapar fakta marah, kok terpapar fakta ngeboikot. Ya. Itu tuh yang ada di media sosial, komen-komennya kan seperti itu. Itu yang Kayaknya harus udah nggak, diklarifikasi kayaknya udah lagi. nggak relevan deh kalau kita salam sampai begitu-gitu. Ini kan zaman udah modern, bukan lagi zaman kerajaan yang tadi disebut gitu. Betul. Ternyata setelah kita konfirmasi lagi ke Habab. Habab, Itu adalah adab. santri, itulah adab di pesantren ya, Bang. Pesantren. Itu ada. Nah, baiknya kita tuh saling menghormati. Menghormati. Ya, menghormati dan Ketika- menghargai. Ketika kita bukan seorang santri, kita nggak akan relevan dengan hal Iya, itu. nggak akan mengerti. Kayak gue contohnya. Makanya yang gue contoh kemarin itu yang gue sowan, ya kan? Iya. Kaget kan gue main jalan-jalan aja berdiri kan gitu. Iya, nggak akan relevan karena kita diajarkan sama Iya. guru-guru kita kalau di zaman-zaman sekarang, ya salaman secukupnya aja. Salaman secukupnya aja ya segitu, Ya, gitu, nggak perlu gitu. Itu kan cara menghormati Umum. kan gitu. Lagi Ini- juga pihak Trans7 kan udah minta maaf. Ya, Kemarin gua semalam iya. habis pulang kerja nih nonton Trans7, kayaknya 5 menit sekali tuh dia nayangin minta maaf Oke, itu. jadi buat para santri di Lirboyo istilah Jangan berkecil hati. Para santri itu pihak Trans7 sudah meminta maaf ya. Ya, langkah mungkin baiknya sudah disudahi ya. Istilahnya, Trans7 ini- kemarahannya sudah lah kan gitu. Trans7 membuat konten ini tanpa riset yang mendalam. Oh, Kesalahan tuh pasti ada dalam membuat konten. harusnya ada Betul. tim tanknya. Tim tanknya betul, tim tanknya masih ada salahnya, ya kan? Apalagi kurangnya riset. Ketika mau bikin suatu produk atau konten, baiknya kan kita riset dulu, tanya ahli-ahlinya, tanya yang memang di bidangnya konten tersebut, kayak misalnya si Lirboyo itu kan, pesantren Lirboyo itu. Dia emang adabnya seperti itu. Tapi kalau yang untuk si framingnya Kiai itu benar-benar, gue juga sih nggak setuju ya. Kayaknya nggak begitu dah. Gue ngeliatnya nggak separah Iya. itu. Gitu. Karena gini, mungkin aja kan kalau yang gue tahu nih Kiai itu kan banyak aja dapat dari sumbangan, dari donatur. Kan bisa jadi gini, aja. jadi gue punya di Jakarta gue ngaji dan gue punya kiai dan itu mobilnya banyak, ya kan? Ayah angkatku juga mobil banyak. Itu dalam artian gini, Walaupun klasik. ketika contoh ya kita tarik aja ya kan, ketika seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, masa iya dia tidak boleh punya mobil? Iya. Apalagi Itulah. sampai diinin loh, sampai sarungnya loh diiniin. Ya emang BHS ya. BHS. ya Bab ya. BHS. Santrinya juga banyak Tuh pakai punya Bab, BHS. BHS Bab. Woi, ngeri, mahal bro. Enggak, dalam artian- Gua kemarin sempet nyari tuh, yang biasa Iya. aja 2 juta, bro. Mau gua Ya. kasih. Iya. 700.000 ada tahu. Sama aja gue pakai Wadimor juga sama aja. 700.000 Enggak. ada kan paling murah. Kecuali gue pakai sarung itu tuh. Nambah keimanan gua dan nambah ketawakalan gua. Nah itu ya mudah-mudahan apa yang sudah peristiwa yang sudah terjadi kemarin itu menjadi sebuah pelajaran untuk saling Ya, menghargai. saling menghargai. Ya, jangan saling menyerang. Ya, pada intinya ketika satu pihak ini mendapatkan kesalahannya, Betul. ketika sudah meminta maaf, ya Sudah. sudah, Ya, sudah gitu. Jangan diperpanjang jangan lagi. diperkeruh lagi sudah. Nah, gitu. kemarin gue sempat lihat tuh tadi pagi buka X, buka Twitter. Rumahnya Atalia, mantan gubernur istrinya mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeruduk Gara-gara Alasannya? sama santri gara-gara dia ini kan rentetan dari si Oke. pesantren yang rubuh itu loh, yang kemarin musibah itu. Oh ya. Kan dibantu sama APBN kan, dia mengkritik itu. Iya, Terus datanglah santri-santri ke rumah situ. Maksud gua, kok polanya hampir sama kayak kemarin-kemarin Nah, gitu itu loh. yang mesti harus kita jaga itu adalah itu Ki. Iya. Ya kan? Jadi kita jangan di sini jangan para sebel gua nih, pemuda-pemuda cari provokator. otak. Pemuda-pemuda cari otak itu kita inginnya damai-damai aja. Bener. Ya kan? Jangan gini loh, NKRI Republik Indonesia, negara Republik Indonesia ini kan banyak
ya banyak tradisinya, banyak Betul. ininya, sukunya, ya kan. Banyak, Kalau ketika banyak, kita banyak. mencari sebuah perbedaan aja nggak akan ketemu, Ki. Ya, Gitu. Makanya kita harus sama-sama saling menghargai. Makanya timbullah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah ya. persamaan kita. Tuh, jangan dikit-dikit. Perbedaan kita banyak, berbeda. persamaan kita cuma satu. Berbeda harus kita nggak bisa jalan bareng, nggak gitu, kan Iya. gitu. Kita berbeda pendapat, kita nggak bisa jalan bareng, nggak gitu. Ya, kalau emang itu emang adabnya di pesantren, ya hargai. Iya, saling Kan menghargai. toh kalian juga nggak disuruh begitu juga, Iya, ya kan? kan? Ya udah, Dan- biasa aja. Dan udah cukup gitu. Dan tidak merugikan pihak manapun gitu Ya, loh. jangan berlarut-larut. Ketika misalnya gue orang tua nih mau masukin ke anak gue pesantren, pasti kan gue mencari tahu dulu dong. Betul. Yang mana nih pesantren yang cocok, ya kan? Ketika gue udah menyetujui itu semua, ya emang begitu. Emang Ya, begitu, harus emang diikuti. begitu. Iya. Sama kayak di sekolah negeri Sekolah, pun ya. betul. Negara negeri pun Harus nih. pakai dasi, Misalnya harus pakai satunya topi. siswa dilarang merokok. Ketika siswa itu merokok, ya dihukum. Hukum. Siswa dilarang merokok ketika Betul. sedang pelajaran dimulai kan. Atau dia nyabu. Dihukum. Wah, Kayak yang kejadian-kejadian baru-baru yang hangat-hangat ini nih, yang Iya. sampai capseknya itu dinonaktifkan. Kejadian di Banten. Banten. Jadi siswanya itu merokok. Merokok, ada bukti jelas, Ya, terbukti, terus bukan katanya. capseknya main Hampir tangan mirip-mirip lah. yang main mobil itu ya, bawa mobil. Ya. Main tangan lah capseknya. Kena tampar lah tuh dia. Ngadu sama ibunya. Ibunya ini nggak terima. Ibunya nggak terima, melaporkan ini ke polisi. Nah, teman-teman si tolol ini ikut-ikutan demo. Nah, itu tolol. Iya kan? Tolol. Coba kita zaman dulu. Tawan ngerokok nih. Tepak, ngadu kita. Ya, kita ditambahin, bro. Lah, yang ada malah temen gue dimasukin rokok sebungkus di mulut dinyalain. bukannya malah dibelain, malah ditambahin. Lu Malah udah tahu di ditambahin. sekolah nggak boleh ngerokok, lu ngapain ngerokok, bahlul gitu kan? Ya itulah sekarang anak-anak zaman sekarang. Mentalnya katro. Makanya ini gua kaitkan lagi ya Ki ya sama tentang masalah adab. Balik Iya, lagi ke adab etika sama sesama murid, sama orang tua, sama guru yang terpenting ya kan. Anak-anak zaman sekarang ya kan udah kebablasan menurut Betul, gua Ki. betul. Ya kan? Dikit-dikit Demokrasi kebablasan. Iya, dikit-dikit ada sentuhan dikit ke muridnya langsung lapor. Lapor. Dikit Ya orang sentuhan dikit, orang lapor. tuanya juga harus digaris bawahi Karena juga. emang orang tuanya juga mengajarkan bener. Orang Orang, tuanya tuanya itu juga. mendidik seperti itu. Kalau dia apa-apain, lu bilang sama gua, biar gua lapor polisi. Gitu pesan dari orang waktu tuanya. itu lu tahu nggak penghapus papan tulis yang Gua pernah ngerasain di sini. Nah, yang ekstrim itu yang penggaris meter Penggaris, itu. itu namanya. Penggaris yang kayu itu yang berat. Mister. Iya, yang ada pegangannya begitu tempel cek, seret, begitu. Itu pernah mendarat bos di pundak, plak. Gua nggak ngomen, gua nggak ngadu. pernah Ya emang kita tahu kita salah. Kita salah. Iya, kita salah. disambit pakai penghapus. Iya yang kayu, kayu bos. Gue lagi emang sih salah gua. Bunyinya renyah lagi, tak letak. Ya, guru juga Bunyinya gitu. guru juga nggak bakal menghukum kalau muridnya nggak salah. Bener. Itu bener. terus gue pernah kena tampar juga gara-gara gue ngerokok. Tapi gue ngerokoknya di kantin waktu itu Iya. sekolah. Kan habis makan tuh ya. Ya. Sama nih. Gue ngerokok. Ada guru BP di situ. Habis dijambakin gue. Masuk ditendangin gue maksudnya dimakin kan gitu. ketika kita sudah menyetujui anak kita sekolah di sini, sekolah ini kan punya peraturan. Nah, dengan maksud mendidik anak ini Taat supaya peraturan. disiplin. Oke, sekarang taat sekarang kita balik. Seandainya lu gerak. Betul. Contoh, Apa tuh? anak lu sekolah, Betul. tiba-tiba anak lu melakukan kesalahan dihukum. Contoh salah satu terkecilnya Devan misalkan melakukan kesalahan di sekolah, kemudian ditampar sama gurunya, tak misalkan. Tapi memang anak kita salah nih, misalkan. Tiba-tiba Devan ngadu nih kalau nih, kayak, Pak, gua ditampar nih sama guru, gua lihat merah. Nah, apa yang harus lu yang langkah yang reaksi lu lu apa? Reaksi Iya, gue lu. bertanya dulu kesalahan kamu apa. Emang benar kamu salah. Yang sebelum kita melaju kepada guru itu dengan bawa anak, ya kita harus betul-betul bisa pendekatan kepada si anak ini sampai mau jujur. Jangan framing kepada kita sebagai kita dijadikan tembok sebagai perlindungan buat dia. Terus gimana? Ya, gue tanya, emang Mas Depan salahnya apa? Enggak ya, aku cuman tapi anak gue sih belum pernah ditampar. Ya, Cuman disuruh seandainya cuman gitu. disuruh push up 300 kali. Orang SD. Cuma Buset, 300 gara-gara kali. Bagus tapi sehat itu. cuma enggak. 300 kali, bro. Iya, jadi itu kan saat olahraga kan
pihak UKS lah yang tempat nyimpan bola-bola itu tuh ngeluarin bola khusus buat main UKS bola. buat orang sakit. Enggak, tapi kalau di SD itu UKS itu buat ada bola takraw. Jadi ada keranjang gitu, ada bola basket. Urang serba Iya, satu ruangan banyak lah fungsinya. Iya. Nah, ngeluarin bola itulah. Selesai olahraga bola itu, main, selesai olahraga, semua kan pada istirahat ke kantin nih. Anak gua balik lagi. Ngambil bola. Gua ngambil bola itu. Cuman namanya anak-anak kan nggak langsung ngambil, Bang. Nyeleneh, dimainin lah, diketuk-ketuk lah, digocek-gocek, ditendang-tendang. Ada satu guru olahraga, guru honorer ini yang notabene masih muda lah, jauh di bawah gua. Tiba-tiba nyamperin anak gua, maki-maki, marah-marah. Memang tidak berkata kasar, walaupun bernada emosi. Lalu memberikan suatu hukuman, suruh push up 300 kali. Gue bilang, siapa? Itu ya, yang orangnya kecil-kecil itu. Gue nggak perlu sebut nama lah ya, nanti kasihan juga dia. Tapi kamu pegal, Mas. Pegal ya 300 kali. Tapi aku yakin dia juga belum tentu kuat 300 kali. Tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali kamu nggak usah kayak begitu lagi. Itu pelajaran buat kamu. Karena kamu kan sudah selesai jam sekolah olahraganya. Jam olahraga sudah selesai. Kamu sudah istirahat. Tapi kan aku tujuannya memang mau ngambil bola ya. Aku mau mengut bola. Cuman memang salah aku pas ketahuan sama si guru olahraga. Aku lagi dribble bola. Gitu. Dikiranya aku mainin. Bukannya istirahat. Waktunya istirahat digunakan untuk istirahat. Guru ini nganggapnya waktunya istirahat. Malah aku main-main bola di lapangan. Oke. Nah, kalau lu gimana? Anak gua kan masih kecil nih. Iya, seandainya Kalau apabila Ya gua lihat dulu lah hukumannya nih. Seandainya Ketika kesalahannya misalnya nih. Misalnya anak gua cewek ya, kayaknya kecil kemungkinan ngerokok di. Ya misalkan bercanda lah. Misalnya bercanda lah nih. Kegaduhan ya kan sama Bercanda perempuan nih, kan. misalnya ngobrol ya kan, biasanya cewek ngobrol. Tanpa dikasih peringatan, misalnya anak gue ditampar, ya gue datang juga sih ke sekolah. Kenapa hukumannya sampai seperti ini? Apa nggak bisa ditegur dulu? Ya kan, misalnya kan kita persuasif dulu ya. Konfirmasi dulu ke anak kita kan. Ada nggak teguran nak sama kamu? Enggak ya, misalnya langsung ditampar. langsung ditampar. Nah, kan kita bisa persuasif dulu. Lain kali jangan seperti ini, Bu. Ya mau nggak anak ibu sini saya tampar balik, mau nggak? Gitu aja. Ya kan? Ya maksudnya artinya, harus setimpal dari kesalahannya sama hukumannya. Nah, artinya gini, artinya ketika anak yang mengadu kepada orang tuanya yang terjadi di sekolah, kita utamakan dulu dialog dulu. Nah, dialog. Bukan, artinya kita harus konfirmasi dulu nih. Iya. Lu tuh kenapa? Kan gitu. Tapi Mas, tau gue saat gue sekolah itu, poin tertinggi pelanggaran di sekolah itu adalah merokok. Yang rokok emang. Jadi, ya sudah sepantasnya kalau lu digampar. Ya karena itu, ibarat di negara ini, hukuman mati itu, musuh utama Indonesia itu kan narkoba. Dalam hari ini kan ada sabu dan ganja, itu musuh utamanya. Ya dong. Nah, kalau di sekolah musuh utamanya itu rokok. Karena memang dari umur pun belum cukup. Dan penghasilan pun nggak ada. Belum cukup. Jadi nggak ada gunanya lu mau rokok gitu. Bapak jangan senyum-senyum aja. Sekarang gua mau tanya, lu orang yang pada ngerokok di dalam kelas biar dikata apa? Iya, keren kagak. Dilan era 2025. Iya. Keren kagak. Oke. Kagak. Oke ya, jadi kesimpulannya bahwa berita yang peristiwa kemarin terjadi sebagai buat bentuk pelajaran kita. Ini Pesantren ya, karena kita harus lebih bisa menghargai lah. Iya. Nah, walaupun kita berbeda, ya jangan sampai kita menyinggung satu sama lain ya. Karena itulah kita harus bisa saling menjaga, saling menghargai, ya, saling. Iya, cuman yang gue bingung itu kenapa pihak Trans 7-nya tuh bermewah-mewahan, di mana mewah-mewahannya kalau dia hanya memiliki kendaraan sebagai kendaraan. Karena kan dia bikin kontennya itu tanpa riset. Iya, makanya. Nah, itu kesalahan sih. Ketika dia tahu ustadz tersebut guru agama ulama itu turun dari mobil mewah, apakah dia bermewah-mewahan? Enggak, jalannya aja santuy. Bukan kayak Godfather begini jalannya, tetet. Jalannya pun santuy, di mana mewah-mewahannya? Dia nggak pakai emas, dia nggak pakai apa-apa. Cuman kebetulan dia mampu membeli mobil itu. Dan kan ente juga nggak tahu dia mobil baru apa second.
Dan kredit bukan ya. Iya, karena dalam Al-Quran sendiri setahu gua memang dianjurkan untuk memperkaya diri. Ya kayak gini aja contohnya, Gitu. misalnya lu dengan istri lu sama anak lu nih cocok kan misalnya. Cocok. Kalau ketika itu dibawa keluar belum tentu cocok. Belum tentu cocok dengan keluarga lain. Belum tentu Betul. cocok. Itulah. Iya. Nah, itulah sebuah perbedaan. namanya kolam itu ya tetap kolam itu, kolam Betul. kita atau kolam kita. Jadi jangan ngacak-ngacak kamar orang. Iya. Gitu. Betul. Selagi kamar orang itu adem ayem, ya kan? betul. Nggak pernah nyenggol-nyenggol, tidak merugikan negara, Memang kan gitu. Tidak korupsi, kan memang tidak bikin salah ya. kegaduhan, kan Ulama kaya tuh memang salah. Tapi kan nggak memang salah. kalau menurut gue sih memang pantas marah ya kan, orang lagi adem ayem aja, orang dia lagi biasa-biasa aja tiba-tiba tuh diangkat Trans 7 emang kadang-kadang. Iya, kecuali ustadz yang itu Nah. ngirim gift 10 juta didoain tuh kocak. Nah, itu Kocak. Nah, gitu. Kan ada 10 juta baru sini Al-Fatihahnya langsung nih, langsung. Nah, udah di-spread banget tuh, dia puyeng banget kayaknya dia. Iya. Udah puyeng banget, udah di titik nol tuh kayaknya, udah puyeng. Lembut emang. Makanya gua ya itulah kita intinya pokoknya kita saling menghargai lah. Buat Trans 7 menjadi Ya itu menjadi sebuah pelajaran. Untuk Jangan semua stasiun Bikin TV sih. kontennya, ya bikin Untuk semua kontennya stasiun TV sih kalau lebih bisa. di-riset lagi, Betul. lebih didalami Lebih explore lagi. Jangan sampai kita turun tangan. Kalau kita sudah turun tangan ya ngeri-ngeri sedang. Gitulah. Gitu. Iya. Dan Pemuda-pemuda cari otak itu bukan di pandang mata sebelah ya. Iya, Hati-hati sebelah mata. teman-teman. Dan bukan hanya di sini, di seluruh Nusantara sudah ada pemuda-pemuda cari otak. ya jadi Jangan gitu. sampai silaturahmi dalam jumlah banyak. Oh, Ya, silaturahmi. santri-santri yang diajarkan adab Kita tuh buka open lebih tinggi donasi ya. pada ilmu ya lebih menerima lagi. Di framing dan Ya udahilah, sudahi polemik Mendonasi ini. framing nih. Udah diminta maaf juga. Ya. Terus Sebentar. Gue mau nanya. Ente pas lagi Trans 7 itu bermasalah, ente tersinggung juga nggak? Tersinggung. Tapi setelah agak kencang, Bang. setelah udah minta maaf, ente gimana? Masih tersinggung apa udah selesai? Gua belum lihat videonya, minta maaf. Oh. karena di sini nggak ada TV, bro. Di sini internet semua. perkembangan berikutnya belum tahu Lu dia. buka TikTok buka udah banyak, udah tayang. Belum sempat dia hafal Quran terus, gimana nggak sempet lu, jangan paksa orang Tadarus. untuk gadget teknologi. Ya maksudnya ketika ini kan beritanya sudah Kalau minta maaf. berita minta maaf surat udah ada, Iya. tapi secara langsung belum ada. Tapi di Trans 7 Di Trans 7 udah ada. tayang, Udah ada. Udah ada. Nah, jadi intinya menurut Kalau secara langsung kan belum ada, belum ke sono. ya, menurut Iya. ente gimana? Memaafkan nggak? Masih kesel. Belum sih. Masih kesel. Ya itulah nih netizen. Iya. Tahu. Kita gulung yuk. Enggak. hak Gue mau nanya, dia. gue mau Hak nanya. Kan itu dia. hak dia. Hak Mau dia. Nggak bisa. Kita kan konteksnya di sini kan untuk perdamaian, misi Tapi perdamaian. bener. Dia Enggak. Orang udah Masalahnya minta di maaf, mana? dia orang minta maaf, dia nggak mau maafin. Karena yang dia singgung oleh Trans 7 itu adalah tokoh orang apa? tua. Bab yang menurut santri ini pandangannya sehingga ini kesalahannya fatal banget tuh apa? Kesalahannya fatal banget nih. Sampai susah nih kalau udah menerima minta maaf nih kayaknya harus dipenjara baru setimpal nih gitu. Intinya sih harus minta maaf dulu ya. Datang ke pesantren. Datang ke sana. Tuh. Datang ke Lirboyonya. Iya. Oke, gua Setuju, ini ya. setuju nih. Oke, Gua setuju. Gua Ntar gua sampaikan telepon. kita sampaikan Ya, ke Trans sama 7. Pemret. Wahai para Penulis. pembesar dan jurnalis Trans 7 7 yang membuat Berita. berita dan tayangan Expose. uncensored itu. Kau datang, Kalian. Ya. Janganlah kau Medan. kalian datang ya, Kalian. diminta nih perwakilan dari santri Salah satu santri. Salah satu Datang santri, langsung ke datang, pesantren permintaan Lirboyo. maaf langsung, tidak bisa pakai online ya, tidak bisa Betul pakai lah. online. Datang sowan silaturahmi ke kiainya, datang dan minta maaf secara baik-baik karena itu sudah menyinggung. Kalau menurut saya sih sudah menyinggung ya, dalam artian hal apapun yang diperbuat di pondok itu tidak pernah merugikan sama sekali, juga Trans 7 tidak Betul. merugikan, ya kan? Tidak ada Betul. Dan lu efeknya. kalau lu Kan ketika pertama kali ngeliat tayangan itu gimana? Ya menurut gue ya, menurut pribadi gue itu udah keterlaluan juga. Keterlaluan Ya, kalau kalau menurut gua-
offset lah bahasa gua. Offset. Dan- Di mananya offsetnya? Ya, Di offsetnya mananya? satu dia udah offsetnya dari masalah yang kiainya, Terus si jalan jongkok. jalan jongkoknya. Dibilang ngesot, itu udah salah. Dibilang ngesot. Itu aja udah salah. Narasinya. Ngesot itu pakai pantat. Narasinya. Bilang ngesot gitu. Yang ketiga adalah masalah Bermewah-mewahan. Nah, iya itu. Mengekspos apa namanya? Membuka Kemewahan. ininya, aibnya. Bukan aib sih, bukan aib, bahasanya tuh Seolah-olah itu menjadi aib. nah, seolah-olah itu membuka fasilitas Pembenaran. kiai gitu. Fasilitas kiai itu dibacain semua sama dia. Terkesan itu bahwa itu dari muridnya. Nah, itu Tapi kan kok framingnya kalau- seperti itu. Iya. Kalau gua ngeliat itu ya, gua nggak setuju sama yang kiai bermewah-mewahan sama yang Jalan ngesot. kan. Kalau jalan ngesot tuh gua bilang, ya lu ngapain kayak gitu? Gua gitu kalau perberatan pribadi Modernisasi gua berarti ya. dia modernisasi. Ya ngapain kayak gitu kalau gua. Yang gua nggak setuju itu kayaknya nggak kayak gitu tuh kiai kayaknya ya kan. Iya. Karena Terlalu banyak berlebihan. ustadz kita banyak dari donasi donatur. Terus sama yang satu lagi tuh apa? Kayak Enggak, gua ketemu Ada lagi. beberapa ustadz, gua udah sering ketemu. Sama. Ki, mau Ustadz Khalid Basalamah, Alphard pakainya, Iya. ya kan? Dan Dan emang- Kiai Yusuf Mansur dan- apalagi? dan Kan gen- siapa dan lagi? emang Yusuf nggak ada Mansur. Eh, Duit iya. dari mana? dulu. Terus Kiai dari Ustadz yang Abdul- di TV lah, ya kan? Minimal, Was. ya Iya. UAS minimal itu ya punya mobil. Ya kan kalau nggak punya mobil bisa naik onta, bos. Iya nggak ada ontar Ya, sini. Ada iya. Taman Safari Ragunan. Nggak Ustadz Solmed aja mungkin. dikawal sama plat merah. Solmed. Solmed, Sotadidaya Solmed. dan lain-lain. Jadi ketika ketika dia Jual rokok Smith itu yang kemarin lu Iya. itu. Ya. Oke, jadi ketika Rokok Smith. Oke, jadi ketika si Bola si api Trans terus 7 dilempar. membuka narasi itu nggak fair. Nggak fair. Ya, iya betul. Ya kalau gue pendapat pribadi gue sekali lagi Ustadz itu yang di framing itu gue nggak setuju sama sekali. Iya. Tapi gue sebagai orang awam yang nggak mau. Tapi kalau emang menurut gua, menurut gua itu sah-sah aja dan pantas karena apa? Di kepalanya dia tuh 30 juz ya? Iya. Siapa? Al-Quran dia 30 juz bro. 30 juz di atas kepalanya dia, di dalam kepalanya Emang dia hafal itu semua? Al-Quran otomatis. betul. Ustadz tadi nih Ya, alhamdulillah. dia itu pondok pesantren penghafal kitab. Quran. Quran. Ya, Kitab. pada baik. Itu kan nama kecil daripada Quran itu Gua ketampol nih. kitab. Ya, Idul. Iya, Alhamdulillah, dia ini Rabbil penghafal Alamin. Quran. Oke, Ternyata di sini ada 30 hafiz juz. Quran guys. Gua pernah Boleh donasi guys, nanti didoain 10 juta dulu. semalam gua udah pernah Woi, siapa yang mau 10 juta langsung nyampe ini. Semalam gue udah pernah ngobrol sama dia nih. Semalam gue ngobrol sama dia di pondok pesantren. Lu berarti jago kaligrafi? Oh enggak mas, saya itu bukan yang ilmu iniannya, tapi saya penghafal. Ilmu nuan graffiti. Bukan graffiti sih, kaligrafi. Oh, kaligrafi. Dia hanya penghafal Quran. Berarti lu hafal 30 juz. Alhamdulillah, kata dia seperti itu. Oke, abis ini kita Orang seperti Habab abis ini ini. kita bikin konten Habab membacakan surat. Orang seperti Habab ini naik Alphard pun pantas Iya, karena bro. isi kepalanya Quran. Iya kan, sedangkan kita umat Islam menjinjing Quran aja nggak bisa seperti ini, bro. Harus seperti ini. Ini Quran. Kenapa? Tapi ya maksudnya Quran masih dalam bentuk buku saja, kita taruhnya di atas daripada kemaluan kaki dan pinggang. Kita taruh di dada. Nggak boleh. Gimana Oh, kalau gini. nggak boleh? Nggak boleh. Tuh, Nggak boleh. adabnya seperti Ada. itu. Ya kan gue nanya. Nggak boleh. Nggak boleh gini. Apalagi Quran itu sudah tersave di dalam otak kita yang di kepala ini yang istimewa berharganya. Terus masa seorang ulama nggak boleh naik Alphard? Mbok ya mikir sedikit lah. Terus lu maunya apa, naik beca? Kan Ya nggak udah, pantas. pada Oke. intinya. Jadi pada intinya- saling menghormati. Itu juga saling Tenang, Bab. menghormati. Gua belain, Bab. Lu naik Alphard besok, Bab. Dan artinya semoga masalah ini biar cepat selesai, kita cinta damai ya, tetap merangkul ya. Jangan sampai lagi ada narasi-narasi yang miring dan negatif lagi di media sosial dan lain-lain. Betul. Karena semua sudah selesai, mari kita berangkul, bergandengan tangan ya. Terus kita saling menghargai lah. saling menghargai. Karena memang Menghargai. sejatinya minyak dan air itu tidak bisa menyatu, Jangan tapi lagi bisa ada. berdampingan. Ya betul. Di dalam kuah soto. Dan untuk siswa yang di minyak Banten dan air. tamparin aja lah. Nah, itu untuk BUMN nih, ijazahnya dicatat tuh satu sekolah tuh 603 berapa? Apaan? Murid yang nggak masuk gara-gara ngebela Kenapa si. jadi BUMN? Lah, biar dia nggak bisa kerja.
Udah, makin jauh-jauh. Oke. Lantar lagi kerja depan direktur ngerokok bagaimana? Nggak pantas. Jadi buat para sahabat-sahabat dan fans-fansnya Cari Otak, itulah dari kita. Ya, pandangan kita pribadi ya. Hanya di meja ini aja Iya. ya. Kita adalah para pemuda-pemuda yang suka mencari Otak. mencari ide, mencari gagasan, walaupun kadang-kadang Nyeleneh, kadang-kadang tapi kita tidak menjilat. Kecebur ke got, kecebur comberan. Tapi ya kan? kalau pernah ikut santren kilat bisa disebut santri nggak? Bisa. Namanya Berarti santri sesaat. Santri. Santri tuh. Walaupun tempatnya tidak di pondok. Iya, yang penting pesantren. Iya, yang penting pendidikannya pesantren. Santri kilat. Lu mau kirim ke barak? Jangan Pak Dede. Barack Obama. Bro. Oke, jadi itu aja teman-teman. Kita dari para pemuda Cari Otak, karena kita adalah orang yang suka mencari otak, mencari ide, mencari gagasan, dan kami adalah bukan para pemuda yang suka mencari muka, apalagi menjilat. Ya. Oke, sekian dari kami. Kaget kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi